Baik, selamat siang semuanya. Eee, Pada kesempatan ini saya akan sedikit menguraikan tentang apa itu eee, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Meskipun istilah-istilah ini sudah mungkin seringkali kita temukan dan mungkin juga kita praktikkan, tetapi tidak jarang kita juga masih kebingungan ketika menentukan manakah yang merupakan frase, mana yang merupakan klausa, mana yang merupakan kalimat, dan akibatnya kadang-kadang fatal karena yang kita anggap sebagai kalimat kadang hanya berupa klausa atau malah frase atau sebaliknya. Baik, saya akan menunjukkan beberapa slide dan juga penjelasan untuk membantu kita semua memahami eh, perbedaan di antara keempatnya. Kata, frase, klausa, dan kalimat. eh, Empat hal yang sangat penting di dalam berbahasa, kemampuan berbahasa. Ketika kita menggunakan eh, keempat-empatnya, tentu saja eh, kita tidak menyadarinya dengan begitu jelas, tetapi ketika kita mengudarnya, mencoba memahaminya satu demi satu, mungkin kita baru akan sadar ternyata apa yang kita pikir sederhana itu bisa jadi lebih dari yang kita pikirkan sebelumnya. Baik, kita ke definisi yang ada di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada 4 kuadran di situ yang saya siapkan. Um, Coba kita lihat di situ. Yang kuadran kiri atas itu mengatakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri itu apa namanya, definisi dari apa. Kemudian gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Itu definisi dari apa. Dan seterusnya ya, di kuadran bawah itu, dua kuadran bawah. Kita akan lihat satu persatu. Saya akan mencoba membantu kita semua untuk mencari apa namanya, definisi ini ya. Satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Tentu saja ini definisi yang cukup membingungkan ya. Satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri itu kalau kita belajar secara khusus linguistik itu sebenarnya adalah morfem. Tetapi ketika dapat berdiri sendiri itu mempunyai makna dan itu bisa kita sebut sebagai kata. Jadi ini kita tulis di sini ya, mungkin ini adalah kata, definisi dari kata. Hmm. Banyak ini tidak begitu jelas di sini ya. Baik, ini definisi dari kata. Saya akan coba sekali lagi. Saya sudah mencobanya dan bisa. Moga-moga sekarang bisa. Oh, that are. Oke, kita tulis saja bahwa ini adalah kata ya. Ya, crap happens. Oke, saya tidak bisa mengubahnya, jadi abaikan saja. Data di situ artinya kata ya. Kemudian gabungan dua kata atau lebih tentu saja bukan kata. Dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Sudah membingungkan sedikit karena Anda mungkin bertanya-tanya, non-predikatif itu maksudnya apa? Non-predikatif itu artinya tidak bisa berfungsi sebagai predikat atau mungkin tidak memiliki predikat di situ ya. Jadi gabungan dua kata atau lebih, bisa dua, bisa tiga, bisa
4, bisa bahkan lebih banyak, yang sifatnya tidak ada predikatnya di situ. Itu adalah definisi dari frase. Oke, definisi dari frase. Definisi dari frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, betulnya frasa ya. Kemudian selanjutnya yang kuadran bawah, kita mulai dari kuadran bawah kanan. Di situ disebut satuan gramatikal, sudah ada gramatikal, berbeda dengan hanya gabungan dua kata atau bahkan satuan bahasa. Tapi di sini satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Jadi ada kata-kata berkelompok dan membentuk satu satuan gramatikal. Sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Nah, ini berbeda dengan frase yang sifatnya non-predikatif. Sementara di sini sudah ada subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Bagian terakhir dari definisi ini sudah menjelaskan bahwa ini bukan kalimat. Jadi ini tentu saja adalah definisi dari klausa. Definisi dari klausa itu seperti ini. Satuan gramatikal berupa kata atau kelompok kata. Jadi bisa itu adalah kata-kata saja atau juga bisa berupa kelompok kata, fase-fase bergabung. Dan kemudian terdiri dari subjek dan predikat. Ada predikatnya, tidak hanya non-predikatif, tapi ada predikatnya. Dan dia berpotensi menjadi kalimat. Artinya apa? Artinya kalimat bisa terdiri dari beberapa klausa. Dan inilah yang dijelaskan di bagian kuadran kiri bawah. Satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Nah, ini sudah bagian terakhir menjelaskan bahwa klausa-klausa itulah yang nanti membentuk kalimat di sini. Dan itu relatif berdiri sendiri. Ini agak membingungkan ya, di bagian kata tadi penjelasannya juga dapat berdiri sendiri. Ini satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri. Maksudnya apa ini? Satuan bahasa terkecil, sementara di sini satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri. Agak ambigu ya, agak membingungkan sedikit. Mempunyai pola intonasi final. Saya sendiri tidak begitu paham apa yang dimaksud dengan pola intonasi final. Apakah itu maksudnya ada titiknya di belakangnya sehingga intonasinya jelas, ada tanda tanya, ada tanda seru. Jadi itu yang mungkin dimaksudkan di situ ya. Jadi kalau kalimat informatif itu diakhiri dengan tanda titik, kalau kalimat seru diakhiri dengan tanda seru, kalau kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Mungkin sedikit membingungkan ya, tapi oke, kita bisa tahu bahwa ini adalah definisi dari kalimat. Ya, definisi kalimat adalah yang seperti ini. Sekali lagi yang bagian kuadran kiri atas itu kata ya, meskipun di situ tidak tertulis dengan baik. Dari definisi yang cukup
formatif ini atau cukup formal ini kita mungkin bisa memahami beberapa hal meskipun juga agak susah ya. Kalau kita terbiasa berpikir mungkin abstrak, terbiasa berpikir yang um, apa namanya membutuhkan semacam imajinasi mungkin kita bisa memahaminya, tapi ada beberapa hal yang tadi mungkin kita juga bertanya-tanya, ini maksudnya apa, dan ya mungkin kita akan seperti di sini bingung. Kita membaca, kita mencoba mengerti, tetapi ada juga bagian-bagian yang kita tidak begitu paham. Maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita coba lihat aja di sini contoh kalimat, ada 2 kalimat yang saya tulis di sini. Kita baca sebentar kedua kalimat ini, atau ya kita asumsikan bahwa ini adalah kalimatnya. Kalimat pertama atau bagian pertama berbunyi, ketika saya masih kecil, orang tua saya bercerai dan meninggalkan saya di panti asuhan begitu saja tanpa meninggalkan apapun kecuali seuntai kalung berliontin dengan nama saya terpatri di sana. Bagian kedua, saya tumbuh menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Oke, ini bukan sharing ya, ini orang tua saya baik-baik saja dan saya tidak tinggalkan di panti asuhan. Ini hanya hasil dari imajinasi. Dari 2 poin ini kita bisa melihat bahwa ini adalah contoh kalimat, dan kita bisa melihat bahwa kalimat ini kalau kita pecah-pecah, kalau kita breakdown dalam bahasa Inggrisnya, itu akan terdiri dari beberapa urutannya. Yang paling kecil adalah kata, kemudian yang kedua adalah frase, ketiga adalah pausa, dan baru yang terbesar untuk bagian ini adalah kalimat ya. Poin 1 itu adalah contoh dari kalimat. Itu bisa dikatakan sebagai kalimat karena dia memang memenuhi kaidah-kaidah yang ada di sini. Berdiri sendiri, punya pola intonasi final ditandai oleh tanda titik di akhirnya ya, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas beberapa klausa, ya. Kita akan lihat kalimat pertama ini. Ada berapa klausa di sini? Oke, kita bisa perhatikan di situ ada berapa klausa. Ketika saya masih kecil, orang tua saya bercerai dan meninggalkan saya di panti asuhan begitu saja tanpa meninggalkan apapun, kecuali seuntai kalung berliontin dengan nama saya terpatri di sana. Kalau kita mencoba mencari kata di sini, di dalam kalimat ini ada cukup banyak kata ya. Ketika saya masih kecil ini sudah 4 kata. Orang tua saya bercerai dan meninggalkan saya di panti asuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Satu kalimat di sini, kalimat di poin pertama ini memiliki 30 kata. 30 kata ya. Oke. Kata. Kemudian kita bisa bertanya-tanya mana yang merupakan frasa. Frasa tadi disebut sebagai gabungan dari 2 kata atau lebih yang sifatnya non predikatif, maksudnya tidak bisa memiliki atau tidak ada predikatnya ya. Oke. Dari bagian pertama sebelum koma ini adakah frasenya? Ketika saya masih kecil. Kalau kita perhatikan masih kecil itu adalah contoh dari frase. Kemudian orang tua itu juga frase. Orang tua saya itu frase. Lebih tepatnya orang tua saya ini frase. Jadi dari kata orang, tua, dan saya. Oh ya, ngomong-ngomong, orang tua itu saya dulu berpikir bahwa kalau orang tua biologis itu disambung ya, orang dan tuanya. Tetapi ternyata ketika saya mengecek di Kamus Besar Bahasa Indonesia lagi, orang tua, baik secara orang tua itu orang tua biologis, ayah ibu kita, bapak mama kita, atau
orang tua, orang yang berusia tua, itu sama-sama dipisah antara orang dan tua. Jadi orang tua saya ini adalah contoh frase yang lain. Tadi di bagian sebelum koma, ini ada juga frase masih kecil, karena ini gabungan dari dua kata, masih dan kecil, itu satu kesatuan ya. Kemudian orang tua saya itu juga satu kesatuan frase, frase ya. Kemudian mana lagi mungkin frase ini di panti asuhan itu juga bisa menjadi satu frase di panti asuhan, panti asuhan dan di. Oh ya ini juga dipisah dari panti ya di sini. Kenapa? Karena di sini adalah contoh dari kata depan. Kata depan itu adalah kata yang menunjukkan apa namanya preposisi dalam bahasa Inggris. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, saya tidak tahu kalau di dalam bahasa Mandarin kesetaraannya apa, equivalensinya apa. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris di itu bisa kita terjemahkan menjadi in atau on atau at, itu maka dipisah. Itu berbeda misalnya dengan kata di, misalnya dipukul. Nah, dipukul. Pukul itu kata kerja dan di itu di depannya adalah awalan sehingga disambung. Jadi dipukul, di apa namanya, disayang, diberi itu apa namanya disambung ya. Karena itu adalah awalan dan bukan kata depan, bukan seperti di panti asuhan seperti ini ya. Jadi oke, di panti asuhan itu adalah contoh dari frase yang lain, frase tempat di situ kita bisa mengatakan. Kemudian begitu saja itu juga frase begitu saja itu ya. Kemudian apapun, apapun itu juga bisa ya. Pun itu juga dipisah dengan apa. Ini juga sesuatu yang mungkin baru bagi Anda. Pun di sini lebih pada partikel daripada bukan apa namanya. Jadi dipisah, bukan berbeda dengan misalnya bagaimanapun, sekalipun, meskipun, walaupun itu disambung biasanya. Tapi kalau apapun, apa saja kita bisa mengatakan pun di situ adalah sama dengan setara dengan saja, maka dipisah ya. Apa saja, kalau bagaimanapun kan tidak bisa mengatakan bagaimana saja. Bagaimanapun dia pintar, dia tidak lulus misalnya. Bagaimana saja dia tidak sama kan. Jadi itu disambung. Atau meskipun dia kaya, dia tetap rendah hati. Nah, meskipun itu punya di situ tidak bisa diganti dengan saja sehingga dia disambung dengan meski. Oke, saya bicaranya bolak-balik dan mungkin juga keluar dari konteks yang kita bicarakan yang menjadi fokus dari pembicaraan kita ya. Tidak apa-apa, semoga tidak begitu bermasalah. Kemudian seuntai kalung berliontin dengan nama saya terpatri di sana itu juga satu frase yang panjang ya. Jadi frase itu kembali ke ke definisinya adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, dan saya boleh mengatakan tidak hanya non-predikatif tapi juga punya satu kesatuan makna yang jelas. Jadi seuntai, misalnya seuntai seuntai kalung berliontin dengan nama terpatri di sana, itu kan menunjuk pada satu entitas seuntai kalung itu. Bahwa kalung itu berliontin dengan nama saya terpatri di sana itu hanya menjelaskan kalungnya itu ya. Jadi ada, kalau di dalam bahasa Inggris kalau Anda belajar nanti tentang phrase, itu ada phrase itu terdiri dari head and modifier ya. Head itu adalah inti dari frase, modifier itu adalah penjelas. Kalau dalam bahasa Inggris ada juga yang namanya pre-modifier, yaitu penjelas yang ada di depan dari head, dan post modifier yang ada di belakangnya. Itu. Jadi satu kalimat di atas itu kita sudah bisa menemukan beberapa kausa tadi. Frase. Masih kecil, orang tua saya, kemudian di panti asuhan, begitu saja sudah 5 ya. Apapun. Oh iya, tanpa meninggalkan itu juga bisa, itu satu frase juga, tanpa meninggalkan apapun.
seuntai kalung berliontin dengan nama terpatri. Jadi ada 7 frase ya di sini di kalimat yang cukup panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 frase. Oke, 7 frase. Lalu klausa. Klausa itu adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat. Jadi ada minimal ada subjek dan predikatnya dan punya potensi menjadi kalimat. Nah, kalau dalam contoh kalimat yang di poin pertama ini adalah contoh kalimat yang namanya majmu. Majmu apa? Majmu bertingkat. Kenapa? Karena di sini ada tingkatan, ada namanya nanti subclause dalam bahasa Inggris dan main clause. Jadi klausa anak atau anak kalimat dan induk kalimat atau klausa induk ya. Yang disebut sebagai anak kalimat atau klausa anak itu biasanya didahului dengan kalau dalam kalimat majmuk bertingkat itu didahului dengan preposisi yang menunjukkan keterangan. Jadi di sini ketika saya masih kecil itu adalah contoh dari anak kalimat. Dia tidak bisa menjadi induk kalimat di dalam rangkaian ini ya, rangkaian klausa ini. Kenapa? Anak kalimat itu seperti namanya anak, dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya saya mengatakan ketika saya masih kecil, berhenti di situ, tentu saja Anda akan bertanya, terus apa? Terus apa? Itu karena apa? Karena kita secara secara logis, secara logika kita berpikir bahwa ini belum selesai. Ketika saya masih kecil, kita masih menanti-nantikan apa ya istilahnya. Itu contoh dari anak kalimat atau subclause ya dalam bahasa Inggris. Kemudian jadi ini ada satu klausa sudah ketika saya masih kecil. Kemudian orang tua saya bercerai dan meninggalkan saya di panti asuhan begitu saja tanpa meninggalkan apapun, kecuali seuntai ini klausa yang panjang ini. Tapi satu klausa ini, orang tua saya bercerai dan meninggalkan saya. Jadi subjeknya apa dalam klausa induk kalimat ya. Oke, yang setelah koma ini adalah induk kalimat di sini dalam kasus kalimat di poin 1 ini. Orang tua saya bercerai. Induk kalimat ya. Ini ada kata hubung dan ya. Dan itu sebenarnya menunjukkan kata hubungan dalam arti kalimat majemuk setara. Dan kalau kalimat majemuk setara itu artinya subjek di sebelum kata hubung dan setelahnya itu sama. Jadi orang tua saya bercerai. Itu kemudian dan orang tua saya meninggalkan, meskipun di sini tidak disebut subjeknya, tapi di sini pasti ada subjek, namanya subjek yang lesap, subjek yang tidak dinyatakan, tapi subjek yang tersirat atau lesap. Lesap itu artinya tersembunyi. Orang tua saya bercerai dan orang tua saya meninggalkan saya di panti asuhan, begitu saja, tanpa meninggalkan apapun kecuali seuntai bla bla. Ini jadi setelah koma ini sebenarnya satu klausa panjang. Tapi kalau kita mau menganalisisnya menjadi 2 klausa juga bisa karena ini ada kata hubung dan yang menunjukkan majemuk setaranya ini ya. Jadi oke, kita setuju untuk sementara ini 2 klausa. Ada yang namanya klausa anak atau anak kalimat dan klausa induk atau induk kalimat. Oke, itu ya untuk kalimat pertama seperti itu. Jadi di kalimat pertama yang panjang ini terdiri dari 30 kata, 2 frase, dan 7 frase dan 2 klausa. Kita bisa menganalisisnya semacam itu. Lalu kalimat kedua yang lebih pendek, lebih sederhana juga saya harapkan.
saya tumbuh menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Tentu saja kita bisa melihat dengan lebih mudah ya, menghitungnya dengan lebih mudah berapa kata yang menyusun kalimat ini. Saya tumbuh menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Ada, saya salah hitung, 9 mungkin ya. Ya, 9 kata. Hampir saya kehilangan hitungnya, padahal cuma sedikit. Oke. Lalu ada berapa fase di sini? Oke, yang jelas fase di situ adalah ini, tumbuh menjadi, ini satu fase. Fase apa namanya? Fase kerja ya, karena di sini terdiri dari 2 kata kerja, tumbuh dan menjadi ya. Satu fase, dan fase berikutnya seorang anak yang tidak percaya diri. Itu frase yang lain di sini. Jadi ada 2 frase. Sekali lagi, frase itu tidak bisa, tidak terdiri dari subjek dan predikat, hanya satu aja, tidak non predikatif ya. Tapi terdiri dari 2 atau lebih kata. Maka kita tahu bahwa tumbuh menjadi itu satu frase, seorang anak yang tidak percaya diri itu frase yang lain. Kenapa seorang anak yang tidak percaya diri yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, atau 6 malah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kata bisa menjadi satu frase saja, seorang anak yang tidak percaya diri. Itu kalau kita analisis lebih jauh, itu tadi saya mengatakan di dalam bahasa Inggris misalnya, phrase itu terdiri dari yang namanya head, kepala, dan modifier, penerang ya, atau penjelas. Kita tahu di sini seorang anak yang tidak percaya diri. Yang tidak percaya diri itu menjelaskan seorang anak. Kemudian seorang ini menjelaskan anak. Jadi di sini kepalanya atau head-nya dari frase benda ini adalah anak ini. Anak. Jadi seorang itu menerangkan anak, yang tidak percaya diri itu menerangkan seorang anak. Gitu. Maka ini menjadi frase ya. Kemudian kita tahu di sini hanya satu klausa, dan kebetulan ini yang namanya disebut sebagai kalimat sederhana. Kalimat sederhana itu adalah sebaliknya dari kalimat majemuk. Kalimat majemuk terdiri dari lebih dari 2 frase, dari 2 klausa. Jadi saya ingatkan, kalimat majemuk itu ada 2, majemuk setara dan majemuk bertingkat. Majemuk itu terdiri dari lebih dari 2 klausa, satu kalimat. Sementara kalau kalimat sederhana, meskipun panjang loh ya, meskipun panjang. Jadi sederhana itu bukan berarti tidak panjang, tapi sederhana itu hanya terdiri dari satu klausa. Sementara kalau kalimat majemuk itu terdiri dari 2 atau lebih klausa. Itu sedikit penjelasan tentang tentang kata yang merupakan satuan unit terkecil yang bisa berdiri sendiri, diterjemah atau didefinisikan semacam itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian juga frase yang merupakan gabungan dari 2 atau lebih kata, tetapi tidak bisa memiliki tidak memiliki predikat, di situ tidak non predikatif, tidak terdiri dari subjek dan predikat. Dan saya tambahkan sedikit di definisi yang disebutkan di KBBI itu, frase itu meskipun terdiri dari gabungan beberapa kata, 2 atau lebih kata, itu bisa dianalisis di dalamnya terdiri dari yang namanya kepala, head, dan modifier atau penerang atau penjelas ya. Dan klausa itu adalah satuan gramatikal yang bisa dianalisis terdiri dari subjek dan predikat. Dan ini biasanya dia akan punya potensi menjadi kalimat. Jadi misalnya ini ya, yang kalimat majemuk, kalimat setara di nomor 2 itu, kalimat sederhana di nomor 2 contoh 2 itu satu klausa, satu kalimat. Jadi itu yang disebut sebagai berpotensi menjadi kalimat.
Sementara contoh di poin pertama, kalimat pertama itu satu kalimat terdiri dari dua klausal. Nah, kemudian kita ke definisi dari kalimat, ya kalimat adalah satuan unit, satuan bahasa yang apa namanya, yang punya kemampuan untuk berdiri sendiri, punya apa namanya, intonasi yang final yang sudah jelas, ditandai dengan ditutupnya unit itu dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru tergantung jenis kalimatnya, dan itu apa namanya, ya bisa terdiri dari lebih dari satu pausa, bisa lebih dari dua, kadang bisa lebih juga tiga. Nah ini pelajaran pertama kita atau kuliah pertama kita tentang eh, kalimat dan lain-lain. Minggu depan kita akan mencoba menganalisis yang lain, kita akan mencoba berlatih lagi kan menganalisisnya, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa memberi sedikit apa namanya, penjelasan, pencerahan kalau Anda masih bingung soal perbedaan antara kata, frasa, pausa, dan kalimat. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya baik lewat OWA maupun lewat Telegram atau lewat MS Teams. Terima kasih, sampai jumpa.